Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menerangkan tentang penampilan gerak orang dewasa. Di sini kami beranggota 12 orang. Yang pertama yaitu penampilan dari Rifki Ariksa Taufik tentang penampilan orang dewasa. Yang kedua yaitu ada Tommy Sagiti Sembiring sebagai pembawa materi puncak prestasi penampilan fisik dan gerak. Yang ketiga ada Kori Fitriani Rahman sebagai pemateri yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Yang keempat ada saya sendiri, yaitu tentang perubahan penampilan fisik dan gerak pada usia tua. Terus yang kelima ada Rais Maulana Assalam, yaitu sebagai pemateri perubahan otot dan kekuatan. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Jaki sebagai pemateri perubahan dalam keseimbangan. Yang selanjutnya lagi Anjas Deriawan Tarigan, yaitu sebagai perubahan koordinasi dan sistem saraf. Lalu Fatwa Arya Pujangga sebagai pemateri aktivitas fisik yang diperlukan oleh orang dewasa dan usia tua. Yang ke-9 yaitu Royan Farhani Iskandar sebagai pemateri dari pengembangan karakteristik. Yang ke-10 ada Oktaviani Sinta sebagai aktivitas fisik bagi orang tua. Yang ke-12 ada Abdul Husna yang materinya yaitu prinsip-prinsip latihan, serta yang terakhir yaitu Bagus Yanuar yang materinya yaitu menentukan denyut nadi latihan. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, yang pertama silahkan kepada Rifki Ariksa Taufik sebagai pemateri pertama, dan akan dilanjut oleh teman-teman yang lainnya. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi tentang perkembangan gerak dewasa. Perkembangan gerak dewasa merupakan periode peningkatan yang terhenti yang disebut pelatihan. Setelah masa adolescensi yang mengalami pertumbuhan cepat. Peningkatan kemampuan fisik masa dewasa bukan lagi merupakan peningkatan yang ditujukan oleh pertumbuhan yang menyertai pertambahan usia, tetapi merupakan hasil dari pengalaman dan latihan sebelumnya. Pembagian umur secara kronologis oleh Joel Rosenzweig dalam buku A Textbook of Motor Development dinyatakan bahwa masa adolescensi berkisar antara 13 sampai 19 tahun. Post adolescensi atau masa muda umur 20 sampai 29 tahun. Masa dewasa berkisar antara umur 30 sampai 65 tahun dan mulai umur 65 tahun seterusnya sebagai masa tua. Pada masa muda merupakan puncak dari kemampuan fisik seperti kecepatan, kekuatan, tenaga, dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan ketentuan. Umur puncak kecepatan terjadi pada umur 20 tahun, kekuatan pada umur 30 tahun, dan daya tahan berlangsung pada umur sekitar 40 tahun. Penyimpangan dari konsep tersebut dapat terjadi karena faktor biologis atau latihan-latihan yang dilakukan. Kegiatan yang tidak menuntut banyak tenaga dan memerlukan daya pikir. Pengalaman puncak penampilan terjadi pada masa tua. Puncak usia untuk penampilan intelektual dan ketangkasan berolahraga dalam berbagai keterampilan kasar yang melibatkan saraf otot mempunyai banyak samaan. Hasil penelitian Joel tahun 1964 untuk atlet Olimpiade Helsinki tahun 1952 menyatakan bahwa terjadi kecenderungan atlet muda mengikuti cabang-cabang olahraga anaerobik
seperti renang, tinju, lari jarak pendek, dan sebagainya. Sedangkan mereka yang berusia di atas 30 tahun bertanding dalam cabang-cabang olahraga anggar, lari maraton, dan sebagainya. Bertambahnya umur seorang pada usia dewasa diikuti perubahan bentuk jaringan otot yang menyebabkan keturunan kemampuan otot dan fungsi organ yang lain. Perubahan-perubahan fisik dapat ditandai dengan keriput-keriput pada kulit, mengendungnya dinding perut, hilangnya elastisitas pada pembuluh darah, dan berkurangnya sirkulasi setempat. Tanda-tanda lain yang dapat diamati dengan bertambahnya umur adalah meningkatnya lemak dan tubuh. Hubungan antara kemampuan perseptual dengan bertambahnya umur pada usia dewasa berbanding terbalik. Makin bertambah umur seorang, makin berkurangnya kemampuan perseptual melalui panca indera. Akibat menurunnya panca indera dapat dilihat pada peningkatan rangsang sekeliling yang harus dicapai seorang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila atas kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan puncak presentasi penampilan fisik dan gerak. Nah, di sini dikatakan bahwa masa dewasa ditandai oleh stabilitas pertumbuhan fisik dan fungsi-fungsi unsur bawahan atau gerak dan lingkungan yang mempengaruhinya, sehingga terjadi perbedaan yang berorientasi pada setiap individu maupun jenis kelamin. Nah, perbedaan yang menonjol pada kemampuan fisik dan gerak antara pria dengan wanita dewasa adalah kekuatan. Perbedaan kekuatan antara kedua jenis kelamin tersebut bukan karena adanya perbedaan struktur dan komposisi otot, tetapi lebih disebabkan oleh unsur fisik. Maka dari itu, kita dapat dan membedakan kemampuan fisik pria dan wanita saat kita lihat saja pada saat mengangkat suatu beban. Kemampuan berlatih kekuatan bagi wanita lebih kecil dibanding pria dapat mempunyai peningkatan lebih besar. Kemampuan power yang didapat atau dicapai oleh pria dan wanita berbanding 4:3. Namun demikian, wanita mempunyai kelebihan dalam aktivitas yang memerlukan aspek estetik seperti gerak-gerakan balet, senam, dan loncat indah. Nah, maka dari itu setiap wanita dan pria sangat berbeda dalam pergerakan fisik, gerakan, maupun dalam segala hal. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kori Fitriani Rahman, NPM 1921911045. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puncak prestasi penampilan fisik dan gerak. Pada masa dewasa, dilandasi oleh stabilitas pada pertumbuhan fisik dan juga pada fungsi-fungsi organnya. Unsur bawaan atau genetik dan juga lingkungan yang mempengaruhi, sehingga terjadinya perbedaan yang bervariasi. Jadi setiap individu memiliki variasi atau memiliki perbedaan pada setiap pertumbuhan puncak prestasi penampilan baik gerak maupun fisiknya. Perbedaan yang menonjol pada kemampuan fisik dan gerak antara pria dan wanita itu bisa lihat dari kekuatan. Yang kedua dari perbedaan segi fisiknya, yang dimana jenis kelamin laki-laki lebih dominan untuk kekuatannya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan lebih memiliki kekuatan yang berlebih daripada laki-laki. Tergantung dari cara pengolahan fisik pada laki-laki dan perempuan itu. Lalu biasanya pada pertumbuhan pada bagian perempuan dan laki-laki lebih panjang bagian tubuhnya, dalam artian lebih tinggi dan juga gampang untuk
mengalami proses pertumbuhan, sedangkan wanita cenderung lebih melebar untuk badannya karena untuk pertumbuhan dalam proses pertumbuhan pada perempuan itu mengalami keterlambatan, ada juga yang mengalami kecepatan tergantung dari faktor genetik atau faktor keturunannya juga. Dan biasanya laki-laki dilihat dari rongga dada yang melebar, terus menjadikan kapasitas untuk vital yang lebih besar, meningkatkan kemampuan fungsi pernapasan juga pada laki-laki. Kalau perempuan lebih cenderung yang tidak seperti laki-laki untuk pertumbuhannya. Lalu ada juga anggota badan bagian atas pada pria biasanya itu lebih panjang dan menghasilkan daya ungkit atau lebih besar. Jadi untuk daya badan atau daya kemampuan badannya juga itu lebih besar dan memberikan kekuatan yang lebih besar. Penelitian yang membandingkan kemampuan fisik pelajar usia 17 tahun dengan kelompok mahasiswa melalui tes kesegaran jasmani itu juga bisa terdiri dari 7 butir tes, yaitu ada pull up, ada sit up, ada standing board, ada lari juga, jarak kecepatannya 50 year, dan juga ada lempar bola softball, terus ada lari jarak 600 meter. Jadi bisa dilihat gitu bagaimana kemampuan fisik dan juga prestasi-prestasi yang dimana gerak kemampuan pada laki-laki dan perempuan itu beda. Puncaknya itu melihat dari genetiknya, dari faktor eksternal dan internalnya. Jadi kembali lagi kepada laki-laki dan perempuan itu ketika mereka mengalami proses peningkatan atau puncak pada prestasi pada segi kegiatan fisik dan geraknya, tergantung juga pada lingkungan yang sedang mereka lakukan. Contoh, misalkan laki-laki yang sering berolahraga, maka kemampuan fisik dan geraknya akan jauh lebih meningkat daripada laki-laki yang hanya diam di rumah. Ibaratkan seperti itu untuk proses perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Sabilhuda. NPM saya 192191042. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi kelompok kami yang berjudul Perubahan Penampilan Fisik dan Gerak pada Usia Tua atau pada Masa Dewasa. Yang saya akan bahas itu yaitu perubahan karena proses menua. Pertumbuhan umur seseorang itu berpengaruh terhadap fungsi organ tubuh setelah usia dewasa. Fungsi organ tubuh mengalami penurunan kemampuan melakukan aktivitas dan kemampuan kerja menjadi menurun. Penurunan tersebut merupakan penyusutan jaringan tubuh secara bertahap yang meliputi jaringan otot, sistem syaraf, dan organ-organ vital lainnya. Nah, penurunan tersebut juga merupakan penyusutan jaringan tubuh secara bertahap yang meliputi jaringan otot, sistem saraf, dan organ-organ vital lainnya. Penurunan fungsi fisiologis dan neurologis terjadi sesudah umur 30 tahun dengan irama penurunan yang berbeda untuk setiap orang. Nah, jadi kualitas penurunan tubuh dari seseorang itu berbeda-beda tergantung dari tingkah laku atau pola hidup manusia atau seseorang itu tersebut. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa adolescensi atau masa remaja. Perbedaan yang nyata dari keduanya adalah perkembangan yang pesat pada masa adolescensi, sedangkan masa dewasa merupakan periode peningkatan kapasitas sampai pada suatu fase tidak lagi terjadi peningkatan yang disebut yaitu pelatihan. Peningkatan kemampuan fisik pada masa dewasa bukan lagi disebut pertumbuhan karena pertambahan umur seseorang, tetapi juga karena pengalaman dan latihan seseorang juga. Kemampuan menyangkut sisa-sisa produksi dalam tubuh juga mengalami penurunan. Integritas sistem syaraf yang merupakan unsur vital dalam koordinasi respon muskular juga akibat menurunkan kemampuan koordinasi gerak. Kecepatan reaksi yang meliputi kecepatan merespon terhadap rangsangan
serta waktu reaksi dan waktu gerak mengalami penurunan. Demikian pula dengan merupakan perasaan gerak untuk mengetahui posisi tubuh dalam gerak juga mengalami penurunan. Selain penurunan kemampuan fungsi fisiologi dan neurologi, terjadi pula penurunan berbagai kemampuan lainnya seperti penyesuaian diri terhadap proses pemulihan sesudah bekerja atau berlatih, dan juga kontrol tubuh, serta sensitivitas pendengaran dan ketajaman persyaratan secara umum, dan juga daya ingat. Nah, kita juga bisa lihat ya bahwa orang tua atau pada masa dewasa itu mudah lelah karena proses penurunan fungsi organ tubuh, dan juga ada pengaruh dari penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu apa saja sih keluhan yang sering dialami oleh orang lanjut usia, yaitu suka tidur dan mengalami kekakuan otot maupun persendian. Sejalan dengan penurunan kemampuan fungsi-fungsi organ tersebut, maka kemampuan fisik seperti kekuatan, keseimbangan, ketahanan, kecepatan, dan kelenturan juga mengalami penurunan. Perubahan-perubahan struktur dan penurunan fungsi fisiologi secara bersama-sama meningkat setelah umur 30 tahun. Perubahan yang terjadi pada kekuatan dan kemampuan fisik yang lainnya memberikan pengaruh pada kemampuan kerja seseorang. Hasilnya, penelitian tentang kerja maksimal melalui tes memanjat dengan 2 kaki bersama-sama menunjukkan bahwa pencapaian tingkat optimal untuk wanita sekitar umur 25 tahun, sedangkan puncak penampilan kerja pria terjadi sekitar umur 28 tahun. Setelah penampilan optimal dicapai oleh kedua jenis kelamin, maka terjadi penurunan terus-menerus dalam rata-rata kerjanya. Penurunan kemampuan kerja pria sedikit lebih kecil dibandingkan wanita. Dengan demikian, perbedaan kemampuan kerja antara kedua jenis kelamin menjadi kecil dalam peningkatan umur mereka. Bertambahnya umur setelah masa dewasa berarti penurunan aktivitas fisik. Penurunan aktivitas fisik pada umumnya merupakan gejala yang wajar karena makin bertambahnya usia, seseorang dapat diikuti oleh penurunan fungsi fisiologis. Kecepatan pengiriman rasa makanan dan oksigen menuju daerah otot yang sedang melakukan aktivitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas dan gerak sebagai hasil aktivitas itu sendiri. Semua itu banyak tergantung dari pemompaan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Penurunan secara terus-menerus rata-rata denyut nadi tertinggi selama kerja maksimal yang terus-menerus terjadi sesuai bertambahnya usia seseorang. Waktu sirkulasi darah memerlukan jangka waktu yang lebih lama bagi pria umur 70 tahun bila dibandingkan dengan anak muda. Akan tetapi, perbandingan sel-sel darah merah dan volume darah antara pria umur 70 tahun dengan anak muda menunjukkan perbedaan yang sedikit. Selanjutnya dinyatakan bahwa ukuran badan, volume jantung, dan volume darah tidak berhubungan dengan rata-rata denyut nadi maksimal atau kerja maksimal bagi orang lanjut usia. Pertambahan usia orang dewasa juga mempengaruhi sistem pernapasan yang mulai berkurang dalam kapasitas vital, volume maksimal ventilasi, kapasitas maksimal pernapasan, dan pengambilan oksigen secara maksimal selama latihan. Penurunan kapasitas vital dari umur 30 ke 80 adalah sekitar 40%, sedangkan pengurangan kapasitas maksimal pernapasan hampir 60%. Dasar dari perubahan-perubahan yang besar terjadi dalam kapasitas total paru-paru dan dalam pengeluaran pernapasan sisa pada usia tua. Integritas sistem syaraf memberi pengaruh yang vital terhadap inisiatif dan koordinasi respon otot. Hilangnya pencepatan pengaturan syaraf lebih tampak pada bagian-bagian yang jauh dari badan dibandingkan dengan daerah yang dekat.
dan lebih besar terjadi pada anggota badan bagian bawah dibandingkan dengan bagian otot bagian atas. Perubahan sistem syaraf sesuai dengan pertambahan umur seseorang dewasa adalah makin lambat reaksinya dan waktu gerak seseorang. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Maulana Salam, NPM 192191055. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada usia tua, tentang perubahan saraf, otot dan kekuatan. Yang untuk usia tua atau usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik, psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut: perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, dan perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Ciri-ciri fisik lansia yaitu yang pertama adalah 1. Kekuatan fisik dan motorik sangat kurang. Kadang-kadang ada sebagian fungsi organ tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi. Sejumlah neuron dan unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. Kesehatan rata-rata sangat menurun sehingga sering sakit-sakitan. Yang selanjutnya ada perubahan pada gigi. Gigi menjadi kuning dan tanggal serta gusi menyusut dan harus lebih sering diganti sebagian atau seluruhnya dengan gigi palsu. Adanya pembengkukan pada tulang belakang dan keluhan-keluhan yang lainnya dalam sistem persendian yang sering dirasakan oleh usia tua. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, NPM 192191052. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perubahan dalam keseimbangan. Pengembangan keseimbangan sama pentingnya dengan kekuatan dalam usaha pengembangan keterampilan gerak dasar. Dalam kehidupan manusia, keseimbangan merupakan penilaian penampilan yang paling vital atau objek penting dalam aktivitas geraknya. Selama masa pertumbuhan, terjadi keseimbangan yang meningkat, kemudian menurun sampai berada dalam keadaan pelatihan atau berhenti selama masa dewasa dan usia tua. Wanita mempunyai tingkat penampilan keseimbangan pada umur 8 tahun atau sebelumnya. Sedangkan untuk pria memiliki penampilan keseimbangan sesudah umur 8 tahun. Tetapi pada usia yang sama dalam pria selalu memiliki penampilan fisik sedikit lebih unggul dibandingkan dengan wanita. Lalu perbedaan antara pria dan wanita usia lanjut ditandai dengan menurunnya kondisi tulang. Dengan bertambahnya umur seseorang, pada wanita terjadi kecenderungan kropos tulang dengan perbandingan 4:1, sehingga mudah terjadi patah tulang. Kecenderungan menurun untuk wanita terjadi pada usia 85 tahun ke atas dan mempunyai kemungkinan panjang umur dibandingkan pria. Perbedaan secara anatomis antara kedua jenis kelamin menunjukkan bahwa wanita mempunyai pusat gravitasi lebih rendah daripada pria, sehingga mempunyai
keuntungan stabilitas, paling tidak lebih mudah untuk bertahan agar tidak jatuh. Suatu kenyataan paradoks tentang stabilitas yang besar tetapi mempunyai sedikit keseimbangan. Lalu ada perbedaan jenis kelamin dalam keseimbangan nampak dalam kondisi lingkungan yang berpengaruh pada wanita. Kemudian juga ada pada anak perempuan mempunyai keseimbangan lebih baik sebelum umur 8 tahun. Meskipun pada waktu itu mereka memiliki kaki lebih panjang dengan pusat gravitasi lebih tinggi dibanding pria. Kemudian terjadi sebaliknya setelah umur tersebut. Lalu terjadi penurunan kemampuan keseimbangan dengan meningkatnya umur seseorang, merupakan kebalikan dari pola gerak dasar. Seseorang lanjut usia cenderung memperluas dasar penunjang dalam berdiri dibandingkan dengan anak-anak muda. Sedangkan penurunan sikap stabilitas pada wanita disebabkan adanya perbedaan yang lebih besar pada kaki yang tidak normal. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pengucapan atau sikap. Sekian dan terima kasih. Nama saya Anjas Deriawan Tarigan dari kelas 2B Penjas NPM 1921911074. Di sini saya akan menjelaskan perubahan koordinasi dan sistem syaraf. Koordinasi dan sistem syaraf. Koordinasi merupakan kemampuan mengontrol otot-otot yang melibatkan kerjasama antara otot satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas secara efisien, mempunyai hubungan dengan umur seseorang. Latihan lama mempunyai pengaruh positif terhadap komposisi badan. Koordinasi adalah salah satu faktor yang memerlukan pengalaman dalam kegiatan yang memerlukan cukup banyak sedikit persyaratan. Orang dewasa dan lanjut usia kadang-kadang dapat berfungsi sangat efektif apabila hanya sedikit memerlukan keseimbangan. Ada suatu pernyataan dari Walford pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa dengan bertambahnya umur seseorang ditemukan terjadinya kelemahan dalam ingatan singkat dan masalah-masalah yang dikategorikan sebagai rangkaian tugas tidak dapat dilakukan di waktu mudanya. Suatu hal yang wajar bahwa pada usia lanjut terjadi pengurangan kemampuan melakukan keterampilan gerak karena menurunnya berbagai kemampuan gerak dasar seperti kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan waktu reaksi. Beberapa bukti menunjukkan bahwa hilangnya ingatan disebabkan oleh lambatnya fungsi mental seseorang tua melakukan proses kontrol seperti hal yang dilakukan oleh orang muda. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Aktivitas fisik yang diperlukan orang dewasa dan usia tua. 1. Pengaruh latihan olahraga. Seseorang yang terlatih cenderung memiliki kapasitas pembakaran serabut otot yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang latihan. Latihan fisik lebih berpengaruh terhadap kapasitas oksidatif dibandingkan dengan komposisi serabut otot. Sedangkan kapasitas oksidatif yang baik dapat meningkatkan kelelahan otot dan potensi aerobik melalui latihan. Peningkatan kapasitas oksidatif juga dapat menyusulkan produksi asam laktat selama latihan. Melalui latihan dapat ditingkatkan berbagai kemampuan seperti kemampuan gerak, kesegaran jasmani, kemampuan fisik, dan kemampuan kardiovaskuler. Latihan fisik yang teratur
dapat menghambat proses penurunan kemampuan fungsi organ-organ tubuh termasuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh yang tak baik bagi orang-orang lanjut usia. Pada usia 45 tahun ke atas, seseorang mengalami penurunan kemampuan fisik secara nyata. Dengan demikian, aktivitas fisik berupa latihan olahraga mempunyai nilai positif dalam usaha memelihara kesehatan dan kesegaran jasmani bagi usia lanjut. Keadaan tetap aktif juga dapat membangkitkan rasa kemampuan dan kepercayaan diri seseorang yang akan menunjang kemungkinan hidup sehat dan panjang usia. Aktivitas fisik dan program terapi fisik akan menghasilkan peningkatan mineral pada tulang bagi orang-orang lanjut usia. Oleh karena itu, latihan dapat digunakan sebagai pemeliharaan struktur tulang yang sama baiknya dengan pemeliharaan fungsi fisiologi. Latihan sebenarnya hanya merupakan salah satu fase dari gaya hidup seseorang. Selain latihan, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memelihara kesehatan yang berhubungan dengan proses menua dan kematian, seperti biasakan tidur 7-8 jam setiap hari, makan pagi secara teratur, janganlah makan makanan kecil di antara jam-jam makan, berat badan sebaiknya berada antara 10% di bawah berat badan ideal atau 20% di atasnya. Latihan secara teratur, jangan minum minuman keras, dan jangan merokok. Umumnya, masa dewasa ditandai dengan tingkat penampilan fisik tertinggi dengan berbagai macam penampilan fisik. Tingkat penampilan tersebut dipengaruhi oleh minat, lingkungan, dan pola kebudayaan yang sesuai dengan kemampuannya. Bertambahnya umur seseorang menuju usia lanjut berarti penurunan berbagai fungsi organ tubuh dalam berbagai tingkatan. Faktor-faktor seperti keturunan, tingkat sosioekonomi, dan pekerjaan mempunyai peranan yang penting dalam angka penurunan dan kematian. Hal ini merupakan bukti bahwa kegiatan fisik seseorang memelihara tingkat penampilan yang tinggi dengan bertambahnya umur seseorang. Kebiasaan dan sikap yang baik terhadap pengembangan keterampilan selama usia pertumbuhan mempunyai peranan yang vital dalam kesehatan, kemampuan fisik maupun mental pada usia lanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Itu saya akan menjelaskan tentang pengembangan karakteristik secara umum untuk orang dewasa dan lanjut usia. Kita harus mengetahui bahwa puncak kerja maksimal untuk wanita itu berkisar antara 22 sampai 25 tahun. Sedangkan untuk pria itu 25 sampai 28 tahun. Kemudian perbedaan penampilan seseorang dengan yang lainnya itu tergantung dari perbedaan dalam gaya hidup dan lingkungan kehidupannya. Kemudian perbedaan penampilan fisik antara kedua jenis kelamin itu, yaitu antara wanita dan pria itu secara maksimal terjadi pada umur 20 sampai 25 tahun. Nah, dari sana kita bisa melihat perbedaan dan menilai dari 20 sampai 50 tahunnya orang itu. Kemudian proses menua itu ditandai dengan menurunnya sistem organ tubuh dan fungsinya, terutama kekuatan dan respon fisiologis terhadap latihan. Nah, ketika kita masih muda, kita masih bisa di atas dalam menjalani latihan secara maksimal. Tetapi kalau beranjak lanjut usia atau menua, kita pasti mengalami banyak gangguan dalam sistem latihan. Nah, maka dari itu melalui latihan kita dapat memperlambat proses menua, terutama yang berhubungan dengan
perubahan struktur. Nah, latihan olahraga itu sebaiknya dilakukan dari mulai sejak usia dini agar keterampilan yang diperoleh dapat ditingkatkan pada masa dewasa dan menjadi kegemaran sampai usia tua. Nah, kita itu dari mulai usia dini dianjurkan untuk sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, karena dari mulai usia dini kita itu bisa melakukan aktivitas fisik itu untuk kegemaran, hobi, sampai meningkat jadi prestasi. Tetapi kalau nanti ketika usia lanjut, kita itu hanya sebatas kita itu menjaga kebugaran tubuh supaya kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Tubuh kita rasa bugar dan tidak sering terkena gangguan pada organ tubuh. Kemudian dengan kesegaran jasmani yang baik, untuk orang lanjut usia itu bisa menikmati sisa hidupnya dengan baik. Karena latihan fisik itu yang dilakukan ketika teratur dapat digunakan untuk membantu dan memberikan terapi terhadap beberapa penyakit. Nah, jadi latihan fisik itu kita setidaknya bisa mengurangi kita terjadinya parahan penyakit yang terjadi pada tubuh kita atau tubuh seseorang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik bagi orang tua. Aktivitas fisik yang sering dilakukan oleh orang tua merupakan kelanjutan dari masa dewasa sebelumnya. Orang tua yang sewaktu mudanya seorang atlet atau gemar berolahraga biasanya tetap melakukan aktivitas tersebut, namun intensitasnya berkurang. Pada masa usia tua merupakan masa pemeliharaan atau masa bertahan terhadap kemunduran fisik maupun mental yang sedang berlangsung. Pada masa tua seharusnya melakukan beberapa kegiatan yang mengarah kepada kehidupan yang tenang, tentram, sejahtera, dan umur panjang. Dan dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental. Sebenarnya masa lanjut usia sering dikategorikan sebagai masa datangnya berbagai penyakit. Sebenarnya masa tua bukanlah masa datangnya penyakit, tetapi merupakan proses alami yang terjadi berupa perubahan-perubahan proses alami sejak lahir sampai mati. Proses menua dengan bertambahnya umur seseorang berkaitan dengan aspek-aspek fisiologis, psikologis, dan sosial. Perubahan yang sangat nampak adalah kelelahan, kekurangan kekuatan, kenaikan berat badan, kekurangan kelenturan persendian, dan berbagai kemampuan fisik lainnya, termasuk penurunan kemauan dan kemampuan untuk seks dan datangnya masa menopause untuk wanita. Kegiatan fisik yang harus dilakukan oleh orang tua adalah olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani melalui latihan-latihan yang sifatnya aerobik. Dapat diperoleh manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi paru-paru, meningkatkan efisiensi kerja jantung. Pengaruh latihan dapat meningkatkan jumlah dan ukuran pembuluh-pembuluh darah, saluran jaringan tubuh sehingga mempermudah transportasi oksigen. Meningkatnya daya kerja otot dan pembuluh darah. Mengubah tubuh yang terlalu gemuk karena meningkatnya jaringan lemak menjadi tubuh yang tegap dan berisi, atau yang disebut dengan anti-obesitas. Bentuk-bentuk olahraga yang sesuai dengan orang lanjut usia adalah olahraga yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan kondisi seseorang. Selama melakukan latihan juga harus diperhatikan mengenai intensitas, frekuensi, dan lamanya latihan.
Untuk memperoleh jenis-jenis olahraga yang sesuai dengan umur, kondisi seseorang, maka Kenneth Harkover membuat batasan-batasan usia sebagai berikut. Yang pertama, usia 30 tahun. Jika mempunyai masalah medis atau penyakit, sebaiknya dipilih salah satu dari lari, jogging, renang, ataupun bersepeda. Yang kedua, antara 30 sampai 50 tahun masih dapat melakukan berbagai cabang olahraga yang dinikmati. Untuk beberapa cabang olahraga yang lebih berat, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter. Yang ketiga, antara 50 sampai 59 tahun dilanjutkan untuk memilih olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan, jogging, bersepeda, dan renang. Hal tersebut harus dilakukan secara bertahap untuk peningkatannya. Sistem aerobik atau sistem oksigen merupakan salah satu sistem latihan yang dipandang lebih efektif terutama pada waktu melakukan kegiatan olahraga. Seseorang tentu memerlukan oksigen. Sistem aerobik bertujuan untuk mencukupi kebutuhan oksigen yang keluar pada waktu melakukan kegiatan olahraga dan mengganti atau mengisi dengan oksigen yang baru untuk memenuhi kebutuhan. Olahraga merupakan aktivitas yang memberikan rangsangan untuk melakukan frekuensi pernafasan lebih cepat dan lebih dalam. Aktivitas fisik yang dilakukan secara singkat seperti lari cepat 100 meter belum mutlak memerlukan pembakaran dengan oksigen. Sedangkan aktivitas fisik yang memerlukan waktu lama, proses pembakaran untuk menghasilkan energi berlangsung melalui pembakaran dengan oksigen yang disebut sebagai sistem aerobik. Sistem transformasi oksigen harus terus berlangsung sebab bila sampai terhenti 4-5 menit, maka kehidupan akan berhenti pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem transportasi oksigen adalah usia, keturunan, dan gaya hidup tertentu. Dalam tubuh manusia memiliki suatu sistem yang integral untuk mengirim oksigen yang diperoleh dari menghirup oksigen ke sel-sel tubuh. Sistem respiratori terdiri dari paru-paru dan sirkulasi pulmonari yang berhubungan dengan paru-paru, bertujuan untuk mempermudah penukaran gas yang dikeluarkan oleh hasil oksidasi dan udara yang membawa oksigen. Sistem kardiovaskuler meliputi jantung dan sirkulasi yang berhubungan dengan pembuluh darah, yakni penyaluran darah yang beroksigen ke sel-sel tubuh. Sistem ini mentransportasi gizi, air, dan berbagai bahan kimia, termasuk hormon serta mengangkut hasil metabolisme sel, termasuk CO2 dan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami untuk kelompok 3. Poin selanjutnya yaitu prinsip latihan. Jadi prinsip latihan yang harusnya dilakukan pada usia lanjut itu sebenarnya tidak berbeda jauh prinsip latihan, maksudnya seperti prinsip latihan yang dilakukan pada usia sebelumnya. Seperti prinsip latihan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus, dan peningkatan beban secara berlanjut. Nah, agar sasaran latihan tercapai, maka prinsip-prinsip latihan seperti pemanasan, latihan inti, dan penenangan itu harus dilaksanakan secara tepat. Nah, poin yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan sangatlah penting sebelum kita melakukan latihan inti atau latihan yang berat. Pemanasan merupakan proses yang terjadi secara fisiologis maupun psikologis.
kegiatan selanjutnya yang lebih berat. Nah, jadi gerakan dalam pemanasan harus dimulai dari yang mudah menuju gerakan yang agak berat. Di sini juga bagi usia lanjut tidak dibenarkan melakukan gerakan yang mendadak. Pemanasan biasanya didahului dengan gerakan-gerakan seperti stretching. Itu menjadikan otot-otot yang semula kaku menjadi lentur. Nah, poin selanjutnya yaitu latihan inti. Latihan inti merupakan puncak latihan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan prinsip latihan itu. Jadi dalam melakukan latihan olahraga aerobik ada beberapa faktor yang dapat berhasil atau tidaknya seseorang. Antara lain yaitu yang pertama intensitas latihan, yang kedua lamanya latihan, yang ketiga frekuensi. Nah, yang pertama yaitu intensitas latihan. Intensitas latihan ini merupakan kesungguhan latihan yang benar-benar pelaksanaannya biasanya disesuaikan dengan usia seseorang ataupun tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagi atlet ditentukan latihan dengan intensitas submaksimum sampai maksimum. Sedangkan untuk olahraga aerobik terutama bagi orang yang lanjut usia itu cukup dengan intensitas rendah dan sedang. Nah, yang kedua yaitu lamanya latihan. Nah, dalam lamanya latihan ini adalah jumlah waktu yang dipergunakan untuk latihan yang setelahnya dikurangi waktu istirahat. Lamanya latihan berbanding terbalik dengan intensitas latihan. Nah, jadi jika intensitas latihan tinggi, maka lama waktunya lebih berkurang. Nah, maka sebaliknya bila intensitasnya rendah, maka lama latihannya lebih lama atau lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu frekuensi latihan. Frekuensi latihan ini merupakan jumlah pengulangan latihan selama seminggu. Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas dan lamanya latihan. Nah, apabila intensitas dan lamanya latihan tinggi, maka frekuensi dalam satu minggu atau per minggu itu makin berkurang. Latihan harus dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit, terutama bagi orang yang lanjut usia. Jadi yang sebelumnya tidak pernah melakukan olahraga, latihan tidak boleh tinggi, kemudian ditingkatkan sedikit demi sedikit demi mencapai sebuah daerah awal. Nah, poin ketiga yaitu perenangan. Perenangan sangat penting setelah melakukan latihan inti tadi. Tetapi di perenangan ini tidak sedikit orang setelah melakukan latihan inti dia itu berhenti begitu saja. Cara tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Sebab secara fisik ataupun psikologis mereka itu masih dalam berada pada puncak kondisi setelah melakukan latihan inti. Nah, jadi penenangan dapat dilakukan dengan cara gerakan-gerakan yang dilakukan secara perlahan atau dengan diberikan pengurusan. Secara psikologis, penenangan mempunyai arti penting yaitu untuk menghilangkan ketegangan selama melakukan latihan inti dan mengalihkan perhatian dan suasana kegiatan olahraga ke arah kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Senior Firdaus, NPM 19219171. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan denyut nadi latihan. Latihan olahraga bagi orang-orang lanjut usia yang paling tepat adalah jenis latihan yang cukup membebani kerja jantung.
Intensitas latihan seseorang dapat diketahui dengan menetapkan daerah denyut nadi latihan sesuai dengan umurnya. Daerah denyut nadi latihan atau sering disebut training zone mempunyai batas minimal dan batas optimal. Untuk menunjang peningkatan kesegaran jasmani seseorang, sebaiknya batas minimal denyut nadi latihan 72%, sedangkan batas optimal adalah 87% dari denyut nadi maksimal. Rumus denyut nadi maksimal umumnya adalah 220 dikurangi umur seseorang. Akan tetapi bagi orang yang kurang terlatih atau orang-orang lanjut usia, perlu adanya modifikasi rumus menjadi 200 dikurangi umur seseorang. Dengan demikian, untuk menentukan batas minimal dan optimal daerah denyut latihan seseorang dapat dihitung sebagai berikut. Misalnya seseorang umur 50 tahun, maka denyut nadi maksimal yaitu 200 dikurangi 50 sama dengan 150 denyut per menit. 72% batas minimal sama dengan 72% kali 150 sama dengan 108 denyut per menit. 87% batas optimal sama dengan 87% kali 150 sama dengan 130 denyut per menit. Jadi, denyut nadi latihan untuk seseorang umur 50 tahun adalah antara 108 atau 130 denyut per menit. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu saja penampilan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga video ini dapat bermanfaat dalam proses belajar dan mengajar pembelajaran motorik. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.